Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, kita udah mulai ke pertemuan ketiga. Ini untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai di pertemuan ketiga di pembelajaran homeschooling pada bulan ini. Jadi bagaimana teman-teman murid-muridku, kabarnya sehat? Alhamdulillah masih lengkap ya, 2 orang. Terima kasih sudah mau menjadi murid di sini. Jadi kita mengulas dulu pertemuan kedua tentang hak dan kewajiban warga negara dan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Jadi mengulas materi itu penting, jadi karena untuk materi selanjutnya ini berkesinambungan. Jadi pelanggaran hak dan kewajiban itu kan kita udah dibahas di pembelajaran pertemuan kedua. Jadi pengertiannya itu perlindungan hukum menurut Simanjuntak. Jadi Simanjuntak itu ahli dalam bidang ini, adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi warganya. Jadi kita sebagai warga negara itu harus mempunyai kepastian hukum. Kita itu dilindungi haknya di mata hukum, kita sama di mata hukum. Jadi Mas Bayu, Mas Bambang dengan Masnya ini sama dengan saya sama, walaupun saya di sini guru, di sini siswa. Kalau kita sama-sama, misal kita melanggar lalu lintas sama, kita bareng, kita ditilang oleh polisi, itu nggak mungkin. Wah, ini Mas Bondan, Pak Bondan sebagai Pak Guru dibedakan dengan muridnya, itu nggak boleh di situ. Jadi antara A dan B itu kalau di mata hukum itu sama, seperti itu. Jadi kita dilindungi haknya agar tidak dilanggar. Jadi pengertiannya itu perlindungan hukum itu seperti itu. Ingat, kita itu kedudukannya sama di mata hukum. Jadi di dalam pengertian ini itu bersinambungan adanya unsur perlindungan. Jadi unsur perlindungan ini adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Jadi kita itu dilindungi di konsep hukumnya itu kita dilindungi. Jadi konsep hukum yang seperti apa nanti kita jelaskan di selanjutnya. Jadi jaminan kepastian hukum itu ada berkaitan dengan hak warga. Harus dibaca, nanti ada suatu pernyataan. Dalam pernyataan itu dibuat suatu paragraf, ditulis, nanti dibacakan, didiskusikan. Entah Mas Bambang kontra atau pro, Mas Ilyas kontra atau pro, nanti didiskusikan dulu. Jadi ini ada 2 kertas. Ini satu, itu, ini nanti di sini ada kata kuncinya, itu ada di sini, di situ ada, di baliknya itu ada berita, ada kasus. Dibaca dulu tentang hukuman mati bagi bandar narkoba itu tepat atau enggak, berhubungan dengan bagaimana referensinya dengan hak asasi manusia. Di sini ada kata kuncinya, nanti disusun dari sini kata-kata kuncinya, dan pernyataan juga ada di sini. Ini satu-satu. Jika sudah, nanti dibacakan satu-satu ya. Ya, bagaimana? Sudah? Jadi bacaan tadi dicermati dengan baik. Jangan bosan membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Bacakan dulu pernyataannya gimana. Sama, dampak hukuman mati terhadap pengedar narkoba akan membuat hukum di Indonesia akan lebih ketat, sehingga bandar-bandar baru akan merasa takut dan membuat efek jerak. 2. Efek jerak yang dihasilkan akan membuat angka pengedaran narkoba sangat menurun jika itu benar dilakukan. Jadi
Mas Ilyas ini menjawab tentang dia setuju tentang itu hukuman mati yang akan diberikan kepada bandar narkoba karena itu akan menimbulkan efek jera yang berlebihan kepada bandar-bandar baru atau pengedar-pengedar baru, menekan sedikitnya angka pengguna dan pengedar narkoba. Itu yang ditekankan oleh Mas Ilyas, sehingga hukuman itu seharusnya dikaji dengan baik-baik agar bandar-bandar itu kapok memberikan efek jera. Jadi gimana Mas Bambang tentang jawabannya Mas Ilyas? Setuju atau enggak? Atau bagaimana pendapatnya Mas Bambang? Monggo dibacakan. Enggak setuju karena relevansi terhadap hak asasi manusia sangatlah tepat. Karena dalam HAM sendiri manusia mempunyai hak untuk hidup dan semua itu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai J. Dan alternatif hukuman yaitu dengan memberikan hukum yang setimpal tapi tidak sampai hukuman mati seperti hukuman seumur hidup. Ya. Jadi Mas Bambang itu kurang setuju dengan adanya hukuman mati karena di situ melanggar hak asasi manusia, bahwa manusia itu mempunyai hak untuk hidup. Seperti itu. Tetap jaga kesehatan. Masih di ini pandemi COVID-19 masih baik, masih banyak di lingkungan sekitar kita. Tetap jaga jarak, kalau keluar boleh pakai masker, cuci tangan jangan lupa, tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh, banyak olahraga, hindari dulu kerumunan, tetap belajar, kan udah kelas 3, sebentar lagi ke jenjang entah ada yang mau meneruskan perguruan tinggi atau bekerja atau menikah, kita nggak tahu. Yang penting tetap belajar, tetap jaga kesehatan, itu jangan lupa, tetap patuh pada orang tua, disiplin perlu. Itu tugas Bapak tadi sudah memberikan, dikerjakan, kita dibahas di pertemuan keempat. Jadi cukup itu mungkin Bapak, jika ada kesalahan dimohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.